Halo sahabat Katolik, bertemu lagi dengan saya. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tentu sering membaca di setiap kemasan makanan yang bertuliskan halal. Menurut beberapa pihak, makanan yang bertuliskan halal layak untuk dikonsumsi. Namun di lain pihak juga kita sering mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa makanan itu haram. Makanan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Larangan tersebut sebenarnya dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai sarana untuk mengarahkan setiap orang semakin dekat kepada Tuhan. Namun jika hanya dimengerti demikian, agaknya terlalu naif. Karena pengertian semacam itu tidak menyentuh salah satu bagian yang terpenting dalam diri manusia, yaitu hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hati merupakan kunci dari segalanya. Maka tak jarang kita berjumpa dengan orang-orang bijaksana dan rendah hati. Hal ini menunjukkan bahwa hati merupakan bagian yang penting bagi hidup manusia. Namun meskipun demikian, dari sisi lain, hati seringkali muncul sesuatu yang merugikan seperti dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya yang timbul dari dalam hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus pernah berkata, dari hati yang kotor akan timbul segala pikiran jahat seperti pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, hawa nafsu, iri hati, dan kekebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam hati yang menajiskan orang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengharapkan kita agar memiliki hati yang jujur dan murni. Kejujuran dan kemurnian adalah landasan untuk membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Sebagai seorang yang jujur dan murni hati, berarti kita akan bersikap terbuka dan tidak menyembunyikan situasi, diri dan maksud-maksud kita.
kita berpikir konsisten dengan apa yang dikatakan dan diperbuat. Kejujuran kita pada orang lain berawal dari kejujuran kita pada diri sendiri. Pada hari ini, Tuhan mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke lubuk terdalam hati kita. Tuhan mengajak kita untuk mengolah hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang jernih dan murni. Hati kita bebas dari dendam, cemburu, iri hati, dan hal negatif lainnya. Mari kita sebagai seorang Kristiani melihat hati kita. Sudahkah kita menyucikan hati kita? Ataukah hati kita masih terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita harus berada dalam kegelapan? Semoga. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami telah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau selalu membersihkan hati dan pikiran kami. Bersihkanlah hati kami dari segala hal-hal yang dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam diri kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.